Halo teman-teman, kali ini pertemuan kelima mengenai tutorial aplikasi kantor di HP menggunakan Polaris Office. Kali ini pembahasan kita mengenai bagaimana caranya membuat titik dua sejajar atau titik dua lurus. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum melihat pembahasan sebelumnya, silakan tonton dulu. Linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Teman-teman download dulu contoh filenya. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Misalkan teman-teman sudah mendownload file contohnya, kemudian kita buka pengelola file atau manajer file yang ada di HP masing-masing. Kemudian ke penyimpanan ponsel atau penyimpanan apa saja di sini. Yang penting saat diklik akan muncul folder-folder seperti ini ya. Tadi kan kita mendownload, berarti akan muncul di folder download ya, atau folder unduhan. Kita klik dan cari filenya. File contohnya namanya contoh soal 2 ya teman-teman. Nah yang ini. Kita klik. Kemudian selengkapnya kita buka dengan drive penampilan ya, yang ini. Nah, untuk memulai pembahasannya, kita akan terapkan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kita akan terapkan di sini. Sekarang kita akan menggunakan layar belah, karena kan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal ya. Setelah itu kita masuk ke Polaris Office. Kemudian kita membuat dokumen baru. Selanjutnya kita terapkan lagi pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu pengaturan awal ya teman-teman, saat akan membuat suatu dokumen. Kita atur dulu, yang pertama adalah halamannya, karena di sini perintahnya yang pertama atur kertas A4. Kita atur kertas A4. Untuk pengaturan halaman berarti ada di tata letak. Selanjutnya kita scroll ke bawah, ada tata letak halaman, kita klik. Kertas A4 yang atas ya. Nah, di sini ini sudah A4 kertasnya, kita klik lagi, Nah, A4 ya. Selanjutnya posisinya portrait, posisi halamannya yang ini. Kolom 1 yang ini ya. Margin atas bawah kiri kanan 1,05. Berarti kita custom marginnya di sebelah sini. Kita centang. Kemudian jika sudah mengatur semuanya, kita centang. Pengaturan halamannya sudah kita atur. Kemudian di sini selanjutnya ada fontnya yang harus kita rubah. Berarti untuk mengatur font, kita masuk ke menu beranda ya. Kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Selanjutnya ukuran fontnya kita atur menjadi 12 dulu. Selanjutnya kita scroll ke bawah, mulai dari rata kiri, berarti yang ini ya. Scroll lagi ke bawah, oh ini. Spasi barisnya kita klik, kita atur dulu di 1,5 ya.
Kemudian aktifkan penggarisnya katanya. Berarti untuk mengatur penggaris ada di menu lihat ya di sini. Scroll ke bawah, ada penggaris, kita aktifkan. Kita klik satu halaman dulu, yang ini ya. Kemudian lebarkan lagi. Nah, agar seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung memulai pengetikannya ya teman-teman. Nah, untuk cara membuat keyboard mengambang seperti ini, saya beginikan dulu ya. Nah, caranya itu, jika seperti ini, kita klik yang ini ya. Kemudian di sini ada titik 3 dan ada menu mengambang. Kita klik, maka akan mengambang seperti ini. Kita juga bisa membesarkan. Kita geser dulu seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, tarik ujungnya ya. Maka akan besar, kemudian jika ke sini maka akan kecil. Oke, sudah. Karena kali ini pembahasan kita tentang bagaimana caranya membuat titik 2 lurus, maka di sini saya akan mencontohkannya yang ini saja ya teman-teman. Yang sebelah sini yang ada titik 2-nya. Ini saya membuatnya juga di Polaris Office ya. Bisa dilihat sama teman-teman. Ini lurus ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuat kop surat. Yang ini ya. Kemudian cara menyisipkan gambar dan garis. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya membuat titik 2 sejajar di aplikasi Polaris Office tanpa aplikasi tambahan ya. Cara membuatnya seperti ini. Kita atur dulu ya teman-teman. Untuk spasi barisnya, tadi kan sudah kita atur ya. Berarti ada di menu beranda. Tadi kan untuk spasi baris, kita sudah atur menjadi 1,5 baris ya. Tetapi kita belum mengaturnya. Tetapi kita belum mengatur yang sebelum dan setelah paragrafnya. Nah, yang ini. Kita atur menjadi 1. Teman-teman juga bisa 2 di sini. Kalau saya 1 ya. Nah, contohnya itu kalau 1 yang seperti ini di sini. Saya contohkan seperti ini saja ya. Kemudian kita kembali lagi. Langsung kita memulai pengetikan. Misalkan di sini kemudian kita langsung enter, jangan dulu diisi. Nah, teman-teman, pasti di sini ada kesalahan. Coba kita blok dulu ya. Nah, tekan lama kursornya, kemudian kita blok sampai atas. Kita pergi ke menu spasi baris atau persepasian baris dan paragraf, kita klik. Ternyata kita belum mengaturnya ya teman-teman. Kita belum mengklik. Nah, kita klik 1,5. Tadi mungkin saya ada kesalahan ya. Jadi saya tidak mengklik. Atau tadi saya mengatur yang ini nih. Nah, itu jangan diatur-atur ya. Biarkan saja seperti ini. Kita tinggal mengatur yang 1,5 ini. Setelah itu yang bawahnya, yang sebelum
dan setelah paragraf ini dijadikan satu ya. Nanti akan seperti ini. Perbesar dulu. Untuk memindahkan kursor, teman-teman tinggal klik aja. Mau pindah kemana. Begitu ya. Kita lanjutkan pengetikan. Nah, di sini titik 2-nya, yang ada titik 2-nya kan sampai kepada yang terhormat ya. Berarti kita juga harus membuat kepada yang terhormat. Ini enternya kayaknya 2 ya. Nah, jadi kita kalau melihat contoh surat itu harus bisa membedakan gitu ya. Spasi barisnya itu berapa gitu. Yang terhormat. Jika sudah seperti ini, kemudian kita membuat titik 2 lurusnya ya. Klik ikon yang ini. Klik di sini. Kita masuk ke menu sisipkan ya teman-teman. Scroll ke bawah sampai menemukan kotak teks horizontal. Kita klik, maka akan seperti ini. Sebelum membuat titik 2-nya, kita atur lagi ya teman-teman. Klik ikon yang ini, kemudian klik ikon di sini. Oh, belum ya teman-teman. Kita atur dulu yang ini nih. Bungkus teksnya, kita klik. Kita atur jadi di depan teks ya. Nah, kemudian kita pergi ke menu beranda. Kita atur untuk fontnya, tadi kan teksnya ini, teksnya itu itu menggunakan font Times New Roman. Kemudian untuk ukurannya 12. Scroll ke bawah lagi. Untuk memulainya dari kiri, lanjut ke spasi barisnya 1,5, klik lagi. Sebelum dan setelah paragrafnya itu 1 ya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Setelah seperti ini, kita langsung membuat titik 2-nya ya. Untuk menggeser kotak teksnya ini, kita klik dan tarik ya. Untuk menggeser semuanya, di tengahnya kita klik dan tarik. Nah, kemudian kita hitung di sini ada berapa nomor lampiran perihal dan kepada yang terhormat. Di sini ada 4 ya teman-teman. Berarti kita membuat titik 2-nya itu 4. Kita buat titik 2-nya 1. Oh, kita belum ngeklik yang kotak teksnya ya. Kita klik kotak teksnya, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat titik 2-nya 4. 1, enter. 2, enter. 3. Yang keempat kita enter 2 kali ya. 1, 2. Kita buat titik 2-nya. Seperti ini. Setelah itu kita geser yang bulat-bulat ini teman-teman. Nah, kayak gini. Sampai seperti ini. Kemudian kita perbesar layarnya ya. Untuk menyesuaikannya lebih mudah. Klik dan tarik. Yang garisnya ini. Untuk menyesuaikannya, kita buat dulu titik 2 di teks yang terpanjang ya. Nah, nomor lampiran perihal dan kepada yang terhormat ini
Yang terpanjang adalah kepada yang terhormat, berarti kita buat titik 2-nya di sini. Klik 2 kali di teksnya. 1 kali aja seperti ini ya. Kemudian yang biru ini klik. Kemudian yang biru ini kita klik dan tarik. Nah, sampai ke ujung ya. Ujung sini. Kita buat titik 2. Nah, kayak gini teman-teman. Kita perbesar agar menyesuaikannya lebih mudah. Cara memperbesar itu gunakan kedua ibu jari teman-teman. Nah, kayak gini ya. Kemudian kotak teksnya ini kita geser dan tarik. Klik dulu ya teman-teman. Klik dulu sampai seperti ini. Kita geser dan tarik. Sesuaikan. Usahakan agak jauh ya teman-teman agar kita nanti bisa menghapus titik 2-nya yang di sebelah kiri. Setelah dirasa lurus, kita lepas. Jika dirasa sudah lurus, kita hapus lagi yang sebelah kirinya, titik 2-nya. Kita klik di teksnya ini. Kemudian kita klik lagi kursornya sampai ada yang biru-biru ini, kita geser ke kanan. Nah, kemudian kita hapus seperti ini. Kita perkecil dulu. Kita buat lagi kotak teksnya. 1 lagi. Di menu sisipkan ya. Kita klik kotak teks horizontal. Kemudian sebelum mengetiknya, kita atur dulu seperti yang sebelumnya ya. Klik lagi di sini. Kemudian bungkusnya di sini kita di depan teks. Selanjutnya kita pergi ke menu beranda. Kita atur dari fontnya, Times New Roman. Kemudian ukurannya 12. Mulai dari kiri, perspasiannya 1,5 baris. Klik lagi. Sebelum dan setelah paragrafnya itu 1. Kemudian kita kembali lagi. Kita langsung memulai pengetikan. Kita lihat ke atas, isinya ini kita ketikkan lagi ya. Yang ini teman-teman. Klik lagi. Setelah itu kita enter. Kita lanjutkan untuk membuat strip. Yang ini ya. Kita enter lagi. Kita buat lagi. Kita enter 2 kali untuk membuat yang ini ya.
Jika sudah, teman-teman, di sini kan ini ke bawah ya pindahnya. Kita geser yang ini ke sebelah kanan sampai kayak gini ya. Nah, jika sudah, kita klik tarik tengahnya kayak gini. Kita geser. Oh iya, kita garisnya ini geser-geser dulu ya teman-teman, agar rapih. Nah kayak gini, kita sesuaikan dengan yang bawah. Nah kayak gini ya. Setelah itu kita geser. Teman-teman lihat garis titik-titik yang kuning ini ya. Nah ini berarti lurus nih. Kita geser ke depan. Nah, kita kira-kira jarak dari titik 2 ke teksnya ini segimana ya? Dikira-kira aja. Nah, misalkan segini udah cukup nih jaraknya. Lihat titik 2 dan teksnya ya. Sudah cukup, kita lepas. Jika sudah seperti ini, kita klik icon yang ini. Kemudian klik di sini. Scroll ke bawah, ada bentuk, kita klik. Scroll ke bawah, ada kerangka bentuk ya di sini ya. Kita klik. Kemudian scroll ke bawah, tidak ada baris. Klik lagi yang titik, klik lagi kotak teks yang titik 2 ini sebelah sini. Kita rubah kerangka bentuknya menjadi tidak ada baris. Kita klik di mana saja untuk keluar. Klik icon yang ini dulu untuk memperbesar. Klik di sini ya. Nah, ini akan keluar. Coba kita lihat. Kita perbesar seperti ini, apakah sudah lurus? Dan ini sudah lumayan lurus ya teman-teman. Nah, untuk mempreviewnya, untuk melihatnya saat akan nanti dicetak, kita pergi ke garis titik 3 ini. Kemudian scroll ke bawah, kita klik cetak di sini. Ini menggunakan koneksi internet ya teman-teman. Nah, yang atas kan sudah kita ke layar satukan dulu. Nanti kayak gini ya teman-teman. Jadi saat dicetak nanti akan seperti ini. Titik 2-nya ini lurus ya. Kita kembali lagi. Kita masuk ke contoh soalnya dulu, lalu kita layar belahkan, lalu kembali ke Polaris Office yang tadi. Yang ini ya. Kita batalkan. Nah, seperti itu untuk cara membuat titik 2 sejajar dan lurus ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan silahkan berkomentar. Ada sedikit informasi. Nanti saya akan buatkan video short mengenai cara mendownload file drive yang ada di deskripsi video YouTube ya. Dan juga saya akan membuat video short mengenai bagaimana caranya menyisipkan garis bawah kop surat yang ada di sini. Sebelumnya kan sudah kita bahas ya, tapi menurut saya itu masih membingungkan. Nanti saya akan kasih tahu caranya yang lebih simpel ya.
Dan di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas kop suratnya udah kita bahas. Cara menyisipkan gambar dan garis sudah kita bahas. Kemudian, cara membuat titik dua lurus di sini sudah kita bahas. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara membuat seperti ini ya teman-teman. Yang ini yang akan kita bahas, kemudian di sini juga, kemudian yang ini juga ya. Nah, yang ini juga. Kenapa ini bisa rapi seperti ini? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.